Halo semua, selamat datang di mainan pulang kerja. Pada video kali ini kita akan ngomongin sepatu Adidas Last Campus Bad Bunny. Sebelum kita bahas sepatunya, kita lihat dulu boxnya. Ini dia boxnya. Boxnya spesial ya. Jadi nggak pakai box yang biasa. Warna boxnya ini kayak putih keabu-abuan gitu ya. Terus di bagian atas ini ada 3 stripes gini. Terus ada logo matanya Bad Bunny. Di bagian sininya ada tulisan Bad Bunny. Di bagian bawahnya polos. Terus di bagian sininya ada logo Adidas Trefoil, logo Bad Bunny. Di sini ada label size-nya ya. Saya pakai US 8,5 atau ukuran 42 dan ini true to size buat saya. Terus bagian sininya tulisan Bad Bunny juga. Bagian sininya ada label impornya ya oleh PT Adidas Indonesia. Sekarang kita buka. Bukanya ditarik ya. Kayak gini. Dalamnya sama warnanya dengan warna luarnya, kayak warna abu-abu muda gitu ya. Terus kita dapat ini dust bag logo Adidas dan Bad Bunny, jadi bisa bawa sepatunya. Terus dapat tali tambahan juga warna coklat. Terus di lace tipsnya ini ada tulisan Bad Bunny warna pink. Terus untuk kertas minyaknya dia ada logo Adidas warna hijau neon ya, yang banyak. Oke, sekarang kita balik lagi ke sepatunya. Pertama kita ngomongin siluetnya. Siluetnya ini sepatu klasik ya, Adidas Campus. Cuma dimodifikasi dengan gaya desain Bad Bunny. Untuk bagian upper, bahan utamanya dia dari Harry Sweat. Jadi sweat yang burunya panjang ya, tuh kelihatan. Terus di bagian tengah sini ada 3 stripes-nya dari bahan leather. Dan stripes-nya ini di bagian sampingnya dibikin gerigi ya. Jadi nggak dibikin lurus gitu aja. Terus di sininya ada tulisan campus warna pink. Untuk bagian kollar luarnya dia pakai bahan satin ya, mengkilap gitu. Dan ini kayak gembok gitu ya, jadi dipencet-pencet empuk. Terus untuk di bagian bawahnya sini dia ada mudguardnya. Ini pakai bahan rubber ya, jadi dipegang keset. Terus untuk bagian heelnya seperti ini dan dipencet-pencet keras heel counternya, jadi bagus buat kestabilan. Bagian paling belakangnya seperti ini. Ini mudguardnya tadi ya. Terus ini dari satin. Terus untuk sisi dalamnya seperti ini, mirip dengan sisi luarnya tapi nggak ada tulisan campusnya di sini. Untuk fitting uppernya dia true to size, cuma agak ngepas ya di bagian sininya. Jadi buat kaki lebar sebaiknya upsize. Lanjut ke lubang tali sepatunya. Lubang tali sepatunya pakai bahan Harry Sweat tadi. Cuma dua lubang teratas ini ada kayak besinya gitu ya, warna pink. Jadi ya tambah manis aja gitu, ada aksen-aksen pinknya. Lanjut ke talinya. Tali sepatunya modelnya kayak tambang ya, bulat, terus bertekstur seperti ini. Dan ujungnya itu warna pink, ada tulisan BB. Untuk panjangnya menurut saya pas ya, nggak kepanjangan, nggak juga kependekan. Lanjut ke tangnya. Tangnya pakai bahan kayak polyester gitu, jadi keset. Dan di bagian tengah sini ada logo matanya Bad Bunny itu ya, pakai air bubble, jadi dipencet-pencet empuk. Yang uniknya, tangnya itu kayak ditumpuk jadi dua. Jadi di bawahnya itu ada lagi pakai logo Trefoil, kelihatan nggak ya? Tuh, warna pink. Tangnya ini empuk, baik itu yang bagian atas ataupun bagian bawahnya, jadi paddingnya banyak. Dan kalau misalnya kalian merasa terlalu sempit tangnya dua, bisa dicabut ya. Kayak ada klipnya gitu. Jadi pakai satu tang aja. Lanjut ke lining collarnya. Lining collarnya pakai bahan leather. Untuk paddingnya banyak ya, baik itu bagian samping, apalagi bagian belakangnya. Karena bagian belakangnya ini kayak ada tambahannya gitu tuh.
Cuma ini nggak bisa dicabut. Lanjut ke insole-nya. Insole-nya ini nggak bisa dicabut, jadi kayak dilem gitu ya. Cuma saya kasih lihat aja. Warna pink insole-nya, ada logo Adidas dan Bad Bunny. Lanjut ke midsole-nya. Midsole-nya sebagaimana sepatu casual biasa ya, kayak cupsole gitu. Cuma uniknya dia itu nggak lurus ya, jadi kayak bergelombang gitu di bagian depan sini. Terus di atas ini ada garis, biasanya kan garis ini ada jahitannya, ini enggak ya. Jadi cuma aksen desain aja. Bagian belakangnya seperti ini, dan sisi dalamnya seperti ini. Lanjut ke outsole-nya. Outsole-nya juga biasa aja ya. Untuk traksi saya ngerasain oke-oke aja di tempat kering, di tempat basah saya belum coba, tapi kayaknya ini buat harian sih cukup. Oke, karena banyak yang request, sekarang kita tes beratnya ya. Beratnya berat ya, 528 gram. Tapi memang kerasa sih beratnya. Cuma pas dipakai itu ya masih oke. Feel-nya nggak begitu berat. Cuma kalau dipegang doang gitu terasa berat. Oke, lalu gimana rasa pakainya? Rasa pakainya sepatu ini keras ya, karena sepatu kapsul gitu. Kalau dibandingkan dengan sepatu running ataupun sport style ya jelas beda. Kalau running atau sport style gitu kan midsole-nya empuk banget ya. Kalau ini enggak. Terus kalau ngomongin soal keras, kerasnya sih masih wajar ya. Jadi bukan keras yang bikin sakit atau bikin nggak bisa dipakai, enggak. Ya tetap bisa dipakai, cuma ya feel-nya lebih ke keras atau firm gitu ya. Buat sehari-hari ataupun buat hangout gitu ya, menurut saya masih oke. Misalnya mau ke mall ataupun nongkrong di kafe gitu. Tapi kalau misalnya mau teman-teman pakai buat traveling, apalagi yang banyak jalan kakinya, saya sih nggak bakal milih sepatu ini ya. Saya akan lebih prefer ke sepatu running ataupun sport style. Lalu bagaimana kesimpulannya? Harga sepatu ini tuh 2 jutaan dan ya cukup mahal sih. Dari segi desain saya suka. Untuk ukuran sepatu kolaborasi, dia kolaborasinya niat ya. Jadi nggak cuma ganti colorway aja, bahkan boxnya pun diganti. Jadi menurut saya kolaborasinya itu serius. Terus juga desainnya unik ya. Ada mudguardnya, terus bahan yang dipakai juga banyak. Tangnya seperti ini, talinya juga diganti. Jadi menurut saya dari segi desain ini oke banget. Dari segi kenyamanan uppernya nyaman karena banyak paddingnya ya, baik itu di bagian tang ataupun di bagian collar. Cuma masalahnya sirkulasi udaranya itu kurang oke. Jadi sebaiknya nggak dipakai di tempat yang panas sih. Kalau cuma kayak ke mall atau jalan-jalan sebentar aja tuh masih oke. Terus dari segi kenyamanan seperti yang tadi saya bilang, midsole-nya ini keras, cuma masih dalam batasan wajar ya. Jadi eh, ya dipakainya sih masih oke-oke aja. Walaupun tadi beratnya lumayan berat, tapi pas dipakai itu nggak terasa seberat itu. Jadi buat dipakai harian menurut saya masih oke. Apalagi seperti yang tadi saya bilang, cuma sekedar hangout atau ya nongkrong-nongkrong doang sih masih oke. Tapi kalau buat traveling, kayaknya saya bakal pilih sepatu yang lain. Dan ya overall untuk harga yang cukup mahal, menurut saya sih ini oke ya, karena dari desainnya dia serius dan unik gitu. Jadi kalau saya sih bakal tetap beli sepatu ini ya, karena ya desainnya aja. Jadi memang sepatu ini lebih dibeli karena estetiknya dibandingkan dari kenyamanannya. Oke, mungkin segitu aja pendapat dari saya. Gimana menurut teman-teman? Silahkan komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe supaya saya tambah semangat untuk bikin video. Untuk sepatu baru ataupun bekas review, insya Allah linknya akan saya taruh di deskripsi. Sekian dari saya dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.